Satrio Piningit, sosok pemimpin legendaris yang katanya diramalkan bakal datang di tengah zaman yang penuh kekacauan. Nah, dalam ulasan ini kita akan coba bedah bareng-bareng siapa sih sebenarnya sosok ini. Tangannya seolah-olah ditunggu-tunggu banget. Sosok orang pilihan, keturunan dari kerajaan besar Nusantara. Wow, dengar kalimat ini aja udah kerasa ya megahnya. Jelas ini bukan soal orang sembarangan. Ini tentang seseorang yang punya garis takdir yang terhubung langsung dengan sejarah besar Nusantara. Oke, jadi siapa sih Satrio Piningit ini sebenarnya? Yuk kita mulai kupas satu persatu, dimulai dari arti namanya yang penuh teka-teki. Nah, ini yang pertama harus kita tahu. Satrio Piningit itu ternyata bukan nama orang, tapi sebuah gelar. Gelar buat seorang individu terpilih yang diramalkan bakal jadi pemimpin besar, bahkan seorang panglima perang. Kata kuncinya ada di Piningit, yang artinya tersembunyi atau disembunyikan. Artinya, sosok ini bisa jadi ada di sekitar kita sekarang, hidup sebagai orang biasa, tapi belum saatnya muncul. Ciri-cirinya ini nih yang bikin makin penasaran. Katanya, dia ini masih muda, punya darah biru atau keturunan kerajaan besar, tapi hidupnya justru sangat sederhana, berbaur kayak kita-kita. Tapi jangan salah, di balik kesederhanaannya itu, dia punya kemampuan yang nggak biasa, dan bahkan disebut memegang senjata legendaris, cakra. Kebayang kan? Oke, latar belakangnya udah mulai kebayang ya. Sekarang, yang lebih penting lagi, wataknya kayak apa? Karakter seperti apa sih yang bikin dia begitu istimewa, sampai diramalkan jadi pemimpin? Nah, kutipan ini benar-benar jadi kuncinya. Pemimpin yang tidak bisa ditiru. Maksudnya, kepemimpinan dia itu bukan hasil pencitraan, bukan akting, bukan polesan. Karakternya itu asli, otentik, lahir dari hati nurani dan pendirian yang gak bisa goyah. Coba deh kita lihat perbandingannya, kontras banget kan? Di satu sisi ada Satrio Piningit, punya pendirian kuat, selalu pakai hati nurani, dan tujuannya menyatukan, bukan mengajak orang saling benci. Nah, di sisi lain, ada mentalitas yang sebaliknya, gampang dipengaruhi, gampang diprovokasi, dan malah nyebar kebencian buat kepentingan sendiri. Dia adalah antitesis dari semua sifat buruk itu. Pertanyaannya sekarang, kenapa sih pemimpin dengan karakter sekuat ini katanya begitu dibutuhkan? Emangnya, separah apa kondisi zaman kita sampai-sampai butuh sosok seperti dia untuk muncul? Jawabannya, ternyata ada pada cerminan zaman kita sendiri. Sebuah era yang digambarkan penuh dengan perpecahan. Inilah panggung yang katanya sedang menunggu kemunculan sang Satrio Piningit. Zaman kita ini dikendalikan oleh nafsu serakah dan ambisi yang membabi buta. Banyak orang berlomba-lomba ngejar kekuasaan jangka pendek, dan mereka nggak peduli kalau tindakannya itu bisa merusak masa depan bangsa. Dan penyakit zamannya tuh ini, mengadu domba orang cuma buat untung sendiri. Ada oknum-oknum yang sengaja ngajak kita saling benci. Mengorbankan orang lain itu dianggap biasa. Dan yang paling bahaya apa? Semua perilaku rusak ini pelan-pelan dianggap jadi hal yang wajar. Dianggap, ya udah nggak apa-apa. Nah ini yang gawat. Oke, di tengah kondisi yang bisa dibilang cukup suram ini, gimana cara Satrio Piningit bertindak? Apa jawaban yang dia tawarkan untuk semua masalah ini? Metodenya itu katanya ada 3 pilar utama. Simpel tapi dalam banget. Pertama, merangkul. Dia bakal menyambut semua orang, gak peduli latar belakangnya apa, buat jadi satu keluarga besar. Kedua, melindungi. Dia akan jadi tameng buat semua saudaranya yang mau jalan bareng di jalan kebaikan. Dan yang ketiga, mengarahkan. Dia nggak cuma melindungi, tapi juga nuntun semua orang ke jalan yang benar dan adil. Jadi kalau disimpulkan, gaya kepemimpinannya itu bijaksana, adil, dan sama sekali nggak pilih-pilih. Dia itu bukan pemimpin buat satu kelompok aja, tapi pemimpin untuk semua. Eits, tapi jangan salah sangka. Sikapnya yang merangkul bukan berarti dia lembek ya. Justru sebaliknya, dia bakal sangat tegas dan tanpa kompromi sama orang-orang yang sudah terbukti mengkhianati kepercayaan rakyat. Keadilannya itu tajam dan gak pandang bulu. Ini bukan lagi soal ramalan, tapi pesan yang ditujukan langsung buat kita semua. Ini dia intinya. Karena hidupmu ditentukan oleh pilihanmu, dan jangan mudah diajak oleh oknum-oknum yang ingin menyesatkan kalian. Pada akhirnya, semua cerita besar tentang Satrio Piningit ini ditarik kembali ke diri kita masing-masing. Ini jadi pengingat bahwa di tengah semua kebisingan, kita harus pakai akal sehat dan hati nurani kita sendiri. Jadi, ulasan ini kita tutup dengan sebuah pertanyaan untuk direnungkan bersama. Di tengah lautan ajakan dan provokasi zaman sekarang, jalan mana yang bakal kita pilih?
jalan perpecahan yang ditawarkan oleh keserakahan, atau jalan persatuan yang berlandaskan kebaikan? Pilihan itu ada di tangan kita semua.